Tuhan, terima kasih ya Bapa buat kasih setiamu yang selalu ada buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, anugerah-Mu yang tidak pernah berakhir sampai saat ini. Kami boleh berada di sini Tuhan, itu semua karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, biar kami datang menyembah Engkau dengan segala kerinduan kami hari ini Tuhan. Kami mau menyembah Engkau dengan kerinduan kami, dengan segala kerendahan hati kami ya Bapa.
Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembah kami, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembah kami, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Sembah Dia, sembah Dia, menyembah, itu kerinduan kami, Tuhan. Biar hadirat-Mu yang memenuhi kami, Tuhan. Oh,
hadir-Mu Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan. Kami mau bawa sembah kami Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga, Engkau Bapa yang baik buat kehidupan kami. Hari ini berbicaralah buat kami, kuatkan hati kami, supaya kami bisa semakin mengenal akan pribadi-Mu. Dan ketika kami mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu yang akan memerdekakan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ada banyak di antara kita mungkin yang bertanya sebetulnya dari mana virus COVID-19 ini. Memang secara jasmani kita melihat bahwa banyak orang mulai terpapar, banyak orang menderita, dan dunia ini semakin kacau hari-hari ini. Itu yang kita lihat dengan mata jasmani kita. Dan mungkin muncul pertanyaan dari dalam diri kita, di hati kita, apakah Tuhan yang melakukan semua ini? Apakah Tuhan yang mengerjakan semua ini? Lalu kenapa dunia ini diizinkan mengalami kekacauan yang begitu rupa, banyak orang sakit, banyak orang meninggal, dan kita akan lihat jawabannya dari Alkitab. Kita akan mulai dari 2 Samuel pasal ke-24. Bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, ia menghasut Daud melawan mereka. Ini adalah kisah di mana Daud melakukan penghitungan atau sensus, dia menghitung jumlah pasukannya, dia menghitung bangsa Israel. Dan pada akhirnya setelah menghitung itu, Daud tahu bahwa dia melakukan sebuah kesalahan. Dia berdosa kepada Tuhan. Dan di awalnya dituliskan, bangkitlah pula murka Tuhan. Sebetulnya apa itu murka Tuhan? Kita tahu bahwa Tuhan juga bisa menghukum bumi ini. Tuhan bisa menghukum manusia sebagai ciptaannya. Dan di sini dituliskan, bangkitlah murkanya. Pasti ada sesuatu, pasti ada alasannya. Tapi kita harus mencari seperti apa murka Tuhan ini. Kalau dikatakan ada kata kerja di sana bangkitlah, berarti bukan sekedar sebuah perasaan emosional, karena ada eksekutor di balik semua itu. Kita akan lihat satu ayat penjelasan lagi di 1 Tawarikh 21 ayat yang pertama. Di sana dituliskan bahwa iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Ini adalah ayat referensi perikop yang sama, kisah yang sama, tapi diceritakan di dua kitab yang berbeda. Di 2 Samuel dituliskan bangkitlah murka Tuhan, di 1 Tawarikh 21 dituliskan di sana adalah iblis bangkit melawan orang Israel.
Dari sini kita bisa tahu bahwa murka Tuhan ketika Tuhan mulai marah dan dia akan menjatuhkan sebuah hukuman, maka yang bertindak atau sebagai eksekutor adalah iblis. Jadi Tuhan mengizinkan hal yang buruk, sepertinya hal yang buruk itu terjadi, atau sesuatu yang menakutkan buat kita itu terjadi, tapi eksekutornya adalah iblis. Jadi iblis yang melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat karena diizinkan oleh Tuhan. Kalau kita baca di Yakobus pasal yang pertama di ayat 12 sampai 18, di sana juga secara konsisten dituliskan mengenai pencobaan. Allah tidak memberikan pencobaan kepada kita atau dia iseng dengan kita. Dia selalu tahu apa yang harus Tuhan lakukan tepat seperti rencananya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tidak pernah mencobai anak-anaknya. Dan setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Dan di sana dituliskan bahwa segala sesuatu yang baik datangnya dari atas, dari Bapa segala terang. Di sini membuat kita semakin yakin bahwa hal yang buruk, hal yang menakutkan, hal yang jahat tidak pernah datang dari Bapa yang baik, tidak pernah datang dari Tuhan. Selalu ada alasannya, ada eksekutornya yaitu iblis, hal-hal yang buruk, sakit penyakit, pedang, perang, kelaparan, pembunuhan, orang-orang mati. Di sana eksekutor yang tidak terlihat di atmosfer alam rohani ini adalah iblis. Apalagi COVID-19 ini sudah berskala global, sudah secara mendunia dan korbannya sangat banyak. Berarti ada eksekutor secara dimensi rohani yang terjadi di alam rohani yang akhirnya kita lihat di alam jasmani. Tapi kembali ke beberapa ayat tadi yang kita baca, bahwa semua ini bukan berasal dari Tuhan. Sekalipun Tuhan mengizinkan hal ini terjadi, eksekutornya adalah iblis, dan Bapa selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Dia selalu memberikan yang baik. Nggak ada stok yang buruk di sorga. Tidak ada stok jahat atau kejahatan dari sorga. Bapa selalu memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Kalau kita baca kembali lagi ke 2 Samuel 24, maka setelah melakukan sensus itu, Tuhan akhirnya memberikan penghukuman, kemudian Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi kepada Daud dan bangsa Israel, iblis yang mengerjakannya. Lalu Tuhan memberikan 3 pilihan. 3 pilihan. Dia memberikan 3 pilihan melalui Nabi Gad kepada Daud, dikasih 3 pilihan. Mungkin kita juga bertanya-tanya sebetulnya dosa Daud itu apa? Apa salahnya menghitung rakyat, menghitung pasukan? Beberapa kesalahan yang mendekati atau mungkin yang bisa kita jadikan dasar adalah kesombongan Daud ketika dia menghitung, dia mencoba untuk mengukur kekuatannya. Di titik itu kita sebagai manusia atau mungkin Daud, kita bisa merasa kita menyandarkan kemampuan kita dengan apa yang kita punya. Hari itu Daud menyandarkan diri kepada jumlah besarnya pasukan di mana dia akan berperang. Sensus juga berasumsi bahwa dia akan perang, maka dia hitung kekuatan. Di sini Tuhan tidak memerintahkan adanya perang, berarti ambisi atau keinginan ini, hasrat ini muncul dari dalam diri Daud. Dan dia melanggar hukum Taurat di Bilangan pasal yang pertama, di mana ketika Tuhan sendiri yang memerintahkan Musa untuk menghitung atau mencatat orang Israel, dan di sana ada beberapa aturan, orang Lewi nggak boleh dicatat, orang-orang yang di bawah 20 tahun nggak boleh dicatat, tapi di satu Tawarikh 21 dan satu Tawarikh 27, di sana Daud melanggar aturan ini. Dia menghitung orang Lewi, dia menghitung orang-orang yang berusia di bawah 20 tahun, maka bangkitlah murka Tuhan ini. Dan akhirnya Tuhan memperhadapkan atau memberikan pilihan kepada Daud, ada 3 pilihan. Pilihan itu adalah 3 tahun kelaparan yang harus dipilih oleh Daud, 3 bulan lari, kalau di bagian lain, di kitab-kitab lain, di kitab nabi-nabi, di Yeremia, di Yeskiel,
Mungkin teman-teman juga bisa melihat bahwa ada pola yang sama ketika Tuhan melakukan penghukuman. Gak jauh-jauh dari ini biasanya. Yang pertama kelaparan, yang kedua perang, yang ketiga sakit penyakit. Entah itu penyakit sampar, penyakit menular, biasanya di area-area itu. Dan akibatnya banyak orang terbunuh. Dalam kasus ini bangsa Israel terbunuh 70.000 karena kesalahan Daud. Banyak sekali yang mati, banyak sekali yang dirugikan. Mengerikan sekali, 70.000. Kelaparan, perang, penyakit. Dan untungnya Daud tidak memilih salah satu dari tiga ini, tapi dia memilih jatuh ke tangan Tuhan yang murah hati. Dia mengakui kesalahannya, dia memilih untuk jatuh ke tangan Tuhan yang murah hati. Dan akhirnya Tuhan pilih 3 hari penyakit dan 70.000 mati di sana. Di sana akhirnya kita bisa mengerti lebih dalam lagi mengenai penghukuman Tuhan ketika murka Tuhan bangkit dan 70 orang mati dieksekusi oleh iblis. Selalu ada konsekuensi dari dosa kita, tapi tidak ada pilihan lain, kita harus kembali kepada kemurahan kasih karunia Tuhan. Mungkin juga kita tidak bisa memastikan bahwa apakah COVID-19 ini sekalipun diizinkan Tuhan apakah terjadi karena dosa manusia atau dosa orang-orang di dunia, bisa saja. Dosa orang-orang percaya bisa saja. Tapi kalau misalnya toh seandainya bukan alasannya karena dosa, pasti Tuhan punya rencana di balik semua ini. Rencananya untuk kemuliaannya. Dia akan menyatakan kemuliaannya dan untuk kebaikan kita. Ketika Tuhan melakukan sesuatu, maka alasannya selalu jelas. Ketika Tuhan mengizinkan semuanya terjadi, alasannya selalu jelas. Kalau dalam konteks Daud ini, kita mengerti alasannya adalah dosa. Dosanya Daud. Tujuannya adalah pertobatan. Di balik semua hal yang buruk yang kita lihat, Tuhan ingin menyatakan kemurahannya. Dia juga ingin menghukum konsekuensi dari dosa, tetapi selalu dia ingin menyatakan kemurahannya supaya orang itu kembali mengalami pertobatan, menerima kasih karunia Allah. Karena hanya itu satu-satunya jalan dan satu-satunya cara untuk kita bisa menikmati kemurahan Allah kembali. Maka kalau COVID-19 ini atau virus yang sekarang sedang marak di dunia ini terjadi, maka Tuhan izinkan, pasti ada maksud di balik semua itu. Ada tujuan ilahi untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menyatakan pertobatan bagi manusia dan nama Tuhan dimuliakan. Kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya di 2 Samuel 24, maka di sana Tuhan sudah memberikan batasan sebelumnya. Dia sudah berikan batasan. Ketika iblis itu bergerak, dia sebagai eksekutor. Di ayat yang ke-15 di sana dituliskan, jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka percayalah, COVID-19 hari ini terjadi, Tuhan sudah punya sebuah ukuran. Dia sudah punya sebuah patokan yang ditetapkan, yang diukur. Kita tidak tahu, itu hak pribadi dari Tuhan. Tapi ketika memenuhi kuota atau memenuhi ukuran Tuhan, maka itu akan berhenti. Seperti yang terjadi dalam kasus Daud ini. Ada orang yang meninggal 70.000 dan setelah itu Tuhan stop sampai waktu yang ditetapkan. Berarti ada batasnya ini. Memang kita tidak bisa berkata entah kapan, mungkin bulan depan, mungkin 2 bulan lagi, mungkin 3 bulan lagi. Tapi sebagai orang percaya, hari ini kita semakin percaya dan yakin bahwa Tuhan gak pernah iseng. Semua ini terjadi dalam kendali dan kontrol Tuhan. Mungkin kita melihatnya makin buruk situasinya, banyak orang mati, mungkin banyak yang masih belum sembuh. Tapi Tuhan udah punya batasan. Iblis sekarang bekerja dikasih patokan. Batasnya ini, batasnya itu, stop sampai di sana. Jangan lebih dari itu. Maka ketika nanti genap, waktunya genap, jumlahnya genap, berhenti. Dan semua masih di dalam kontrol atau kendali Tuhan, karena dia selalu punya tujuan untuk menyatakan kemuliaannya. Hari ini kita harus hidup dengan iman, melihat janji Tuhan, melihat apa yang Tuhan ingin nyatakan buat kita, dan kita harus terus percaya dengan janjinya,
berjalan dalam pengharapan, berjalan dalam iman, bukan karena melihat. Ini sudah ada batasnya dan kita bisa berkata bahwa sudah selesai walaupun belum selesai. Tapi akan ada batasnya dan ketika itu digenapi pasti akan berhenti dan selesai. Maka kita perlu terus berdoa buat bangsa kita, berdoa buat dunia ini, khususnya buat bangsa kita dan di kota kita. Kita perlu terus mendoakan Indonesia. Kalau waktunya tetap seperti waktu yang ditetapkan Tuhan, maka akan berhenti. Kita minta kemurahan Tuhan supaya Dia nyatakan belas kasihannya. Dan solusinya adalah di 2 Samuel 24 di ayat yang 25, solusi terakhir adalah sebetulnya mempersembahkan korban dan membangun mezbah. Daud kembali, dia persembahkan korban, membangun mezbah. Apa maksudnya? Kita harus kembali kepada pengorbanan Kristus, salib Kristus. Di sanalah pertolongan kita. Di ayat 25 dituliskan, ketika Daud mendirikan mezbah, mempersembahkan korban, maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Hal yang jahat itu berhenti, hal yang buruk itu berhenti, kematiannya berhenti karena ada mezbah dan korban. Hari ini sebagai orang percaya saya mengajak teman-teman semua untuk kembali kepada salib Kristus, penebusan Kristus, pengorbanan Kristus. Karena dari sanalah pengampunan terjadi, kasih karunia mengalir, dan dosa kita diampuni, dan akhirnya pertolongan Tuhan datang buat kita, keluarga kita, kota, dan bangsa kita. Kita lihat satu contoh lagi. Di 1 Raja-Raja 22 ayat 22 di sana dituliskan jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya, dan kau akan berhasil pula, keluarlah dan perbuatlah demikian. Ada satu roh muncul, polanya selalu seperti ini. Nanti kalau teman-teman baca kitab Ayub, selalu begitu. Roh iblis ini muncul di hadapan Tuhan, lalu dia minta izin. Boleh enggak? Aku akan keluar jadi roh dusta. Dan ketika Tuhan memberikan izinnya, biarlah engkau membujuknya, engkau akan berhasil. Jadi iblis itu punya kuasa, tapi kuasanya bukan dari dia sendiri, tapi diberikan oleh Tuhan. Karena pemilik kuasa di atas segalanya hanya Tuhan. Dan di 1 Raja 22 ini kita tahu bahwa ada roh dusta, dia mau mengerjakan sesuatu dan Tuhan izinkan, silahkan. Maka iblis selalu butuh go ahead dari Tuhan. Dia nggak pernah bekerja atas keinginannya sendiri. Kalau itu diberi ruang, maka iblis baru bisa melakukan. Ketika Tuhan kasih izin, oke, lakukan seperti Ayub. Tapi dikasih batas, persis seperti konteks Daud tadi. Ada time appointment, pada waktu yang ditetapkan. Dari pagi sampai malam, sampai hari ini selesai, stop. Yang mati 70.000, stop. Sudah ada jatahnya, udah ada ukurannya. Iblis selalu butuh go ahead, maka kuasanya iblis itu bukan milik dia sendiri, tapi diberikan. Di sini iman kita semakin bangkit lagi kalau kita percaya bahwa memang kalau kita tahu dari kebenaran firman Tuhan, memang iblis mengerjakan semua ini, kita bisa mengalami ketakutan, tapi kita kembali ingat bahwa ada kuasa di atas segalanya, yaitu kuasa Tuhan sendiri, di mana kita percaya kepadanya, Allah yang maha tinggi, the most high, Allah yang maha besar, El Shaddai yang bersama dengan kita. Di sini kita perlu untuk terus berdoa. Karena semua ini juga berkaitan dengan alam rohani. Ayub dibatasi, harta keluarganya diambil. Di Ayub pasal 2 boleh sakit tapi jangan ambil nyawanya. Ada batasnya kan. Disinilah kita bisa tetap tenang dan percaya. Kalau Tuhan izinkan pasti ada batasnya. Kalau toh Tuhan izinkan pasti untuk kemuliaannya. Di 1 Yohanes 5 ayat yang ke-8 kita tahu bahwa setiap orang yang dilahirkan dari Allah, ia tidak terus-menerus berbuat dosa, tapi siapa the one, yaitu Allah atau Yesus yang lahir dari Allah, ia menjaga orang itu dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Ini dasarnya. Kalau kita hari ini sebagai orang percaya, kita di dalam Kristus, in Christ, kita percaya akan penebusannya, kita orang-orang yang diselamatkan, kita adalah gereja. Sebetulnya iblis tidak punya kuasa dan hak untuk menjamah kita. Nggak bisa, kecuali Tuhan izinkan untuk menyatakan kemuliaannya atau untuk memenuhi rencananya. Hanya itu aja. Jadi kalau sebagian kita atau kita lihat ada orang percaya yang terkena virus, terserang penyakit, mungkin saja.
Tuhan mengizinkan hal itu, bisa untuk mendidik kita, bisa untuk tujuannya yang mulia, bisa untuk menyatakan pertobatan kita, tapi tujuannya selalu baik. Maka kita ikuti apa yang Tuhan mau, dan di sanalah kita percaya bahwa kita di dalam perlindungan Tuhan. Kalau toh harus mati, kalau toh harus pulang ke rumah Bapa, keuntungan yang besar seharusnya, karena iblis sudah tidak punya kuasa lagi. Bahkan di Korintus dituliskan bahwa hai maut, di mana sengatmu? Senjata terakhir iblis, senjatanya iblis itu sebetulnya cuma penipuan, modusnya penipuan, kemudian menakuti, kemudian yang terakhir sebetulnya sudah diselesaikan di kayu salib dengan kebangkitan Kristus adalah maut, kematian. Rata-rata kita, mungkin semua kita takut mengalami kematian karena belum pernah kita alami. Itu ketakutan yang manusiawi. Tapi kita tidak boleh dikuasai oleh ketakutan itu. Kita harus ingat bahwa maut sudah dikalahkan. Buktinya Yesus bangkit. Berarti kalau kita nanti diizinkan mati pun kita akan bangkit. Hanya pindah tempat yang buat kita takut karena kita belum pernah ngerti rasanya nanti mati gimana ya. Kita tutup mata terus pindah kemana ya, gitu aja. Kita belum pernah mengalami itu, maka ada rasa takut yang karena kita belum pernah. Tapi kita kembali ke firman, dalam hadirat Tuhan, dalam kekuatan Allah ada damai, ada sukacita yang membuat kita gak pernah bisa dikalahkan sebetulnya karena kita di dalam Kristus. Itu kekuatan kita yang sejati. Ayat yang terakhir adalah bukan dia. Ini ketika Yesus dan murid-muridnya bertemu dengan seorang yang sakit dari lahirnya kan. Kemudian muridnya bertanya, ini salah siapa Tuhan? Ini salah siapa? Jawabannya adalah bukan dia, bukan orang tuanya yang salah, tapi pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus percaya bahwa dari semua ini pekerjaan Allah harus dinyatakan. Dari COVID-19 ini pekerjaan Allah harus dinyatakan, kemuliaan Allah harus dinyatakan lewat semua ini. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami ingin kembali berharap dan percaya kepadamu bahwa Engkau tidak pernah merancangkan hal yang buruk buat kami anak-anak-Mu, tidak pernah memberikan hal yang jahat, tidak pernah merencanakan hal yang buruk yang jahat terjadi dalam hidup kami. Maka kami menaruh hati dan percaya kami seutuhnya kepada Engkau di dalam Kristus. Percaya kepada penebusan-Mu, percaya kepada perlindungan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan Kau sudah menjanjikan hal yang besar dalam hidup kami. Suatu hari nanti ketika kami mati pun kami akan dibangkitkan karena Yesus sudah dibangkitkan. Kau memberkati kami semua dengan damai sejahtera perlindungan, damai sejahtera Tuhan, sukacita-Mu dalam diri kami, dalam kehidupan kami. Dan Kau akan menyatakan kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.